Ondo merupakan ubi hutan. Kalau di daerah Jawa biasa disebut gadung atau Dioscorea hispida dens, termasuk suku gadung-gadungan atau Dioscoracea. Bentuk bulat lonjong mirip sirsak berwarna coklat muda dengan bintik-bintik pada umbi. Di banyak hutan di Indonesia, tanaman ini mudah sekali untuk ditemukan, meski dengan nama yang berbeda-beda. Sejumlah nama lokal ubi hutan ini antara lain Siafa di Sinjai, Sulawesi Selatan, Kolope di Bau-Bau, ada juga yang menyebutnya Owokoro di Konawe Selatan, di Tule di Gorontalo, Gadu di Bima, Iwi di Sumba, dan Kapak di Sasak, serta istilah-istilah lainnya di daerah yang berbeda. Di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, tepatnya di Desa Uetoli, Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una, ubi hutan atau ondo ini dengan mudah bisa dijumpai di hutan maupun di kebun warga. Pemirsa Kabar Petani, nah kali ini saya sedang berada di Desa Uetoli, Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una. Kali ini saya akan melihat bagaimana sih proses pembuatan dari ubi ondo, di mana ubi ondo ini adalah sesuatu umbi yang tidak aman dikonsumsi ketika tidak dikelola dengan baik. Nah kali ini saya akan melihat bagaimana sih masyarakat di sini mengelola ubi ondo ini. Ikuti saya di Kabar Petani. Nah pemirsa, inilah proses dari penggalian ubi ondo itu sendiri. Nah bisa kita lihat di sini ubi ondo itu, kalau kita lihat batangnya itu berduri ya. Pemirsa, ini berduri. Ini bapaknya sudah mulai menggali. Jangan coba-coba memegang dengan tidak pakai sarung pengaman ya teman-teman. Karena ini sangat berduri. Itu baru kasih keluar DP tunas. Oh ini baru kasih keluar DP tunas. Nanti ini yang besarnya. Ini sudah umbinya. Oh ini sudah umbinya. Oh tadi tunasnya, pemirsa, ini umbinya. Nah kita lihat bagaimana sih besarnya umbi ini. Nah ini dia umbinya besar. Wow, boleh saya pegang Bapak? Aduh, kayaknya umbinya besar. Nah teman-teman, ini pemirsa bisa lihat di sini umbinya sangat besar ya. Nah kalau kita lihat tekstur dari umbinya ini adalah dia itu ukurannya besar. Baru satu itu? Ini baru satu. Baru satu. Nanti ada lagi. Oh berarti dalam satu tunas itu banyak-banyak. Banyak. Oke, jadi ini kan dia baru satu ini pemirsa sudah segede begini. Nah ini teksturnya ada apa ya, akar-akar kecil di sininya. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada akar kecilnya. Sekarang kita mau bawa ke proses pengolahan selanjutnya. Ayo kita masukkan ke karung. Ubi ondo merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang sebenarnya tidak aman untuk dikonsumsi karena kandungan racun yang ada di dalam umbi ondo tersebut. Namun ketika diolah dengan prosedur yang baik untuk menghilangkan kandungan racun dalam umbi ondo ini, umbi aman untuk dikonsumsi, bahkan menjadi makanan alternatif pengganti nasi. Ondo ternyata sudah menjadi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sejak dahulu, termasuk di wilayah Desa Uetoli di Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, khususnya saat para petani mengalami gagal panen atau kemarau berkepanjangan.
penyekapan. Penyekapan. Nah, penyekapan ini berapa senti tebalnya Bapak kalau penyekapan ini? Jadi kalau penyekapan ini harus kita perhatikan tingkat ketebalannya. Tingkat ketebalannya. Dia tidak bisa terlalu tebal atau terlalu tipis. Berarti harus rata. Ya harus dia serata atau minimal dia agak sudah 90% imbang. Oh, seimbang. Karena kalau tipis begini, kalau direndam di laut nanti satu malam, ini kan akan hancur. Oh. Hancur, ini kan akan menjadi begini nanti. Jadi kalau dia di begini ketebalannya, setelah satu malam di laut nanti kita proses ke sana, dia tetap dia bertahan seperti itu. Ini sekitar berapa tahun kira-kira panen lagi nih ubinya? Kalau masalah tahun ini, kalau yang sudah ukuran besar-besar begini, dia sekitar 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 Ya. tahun, berarti 5 sampai 6 tahun sekali panen. Ya, Dan sudah. sekali panen ini besarnya begini sampai berapa kilo ini Pak? Ini ya minimal sampai ada yang satu buah ini sampai minimal dia ada 5 sampai 4 kilo. 5 Ada sampai 4 lagi. kilo satu buahnya. Ya, Pak, boleh diceritakan ini bagaimana proses pengolahannya sampai jadi makanan yang siap untuk dimakan? ya. Jadi kita mau ke hutan ini untuk mengambil ini. Yang pertama harus kita perhatikan bentuk pohonnya yang bisa dipanen atau tidak. Oke. Jadi- Berarti apa itu bentuk pohon yang bisa Kalau dipanen? bentuk pohonnya itu yang kita mau lihat bahwa ini sudah bisa dipanen, dia minimal kalau kita tidak bisa mengukur diameternya, ini kita hanya melihat sebatas sebesar jempol jari tangan atau malahan jari kaki. Oke, usia panen ubinya ini berapa tahun? Ya, kalau usia panennya ini dia 4, 5 atau sampai atas 6 tahun. Tapi bisa saja kita ambil yang umur 1 atau 2 tahun, tapi buahnya itu tidak maksimal yang sesuai yang kita harapkan, sehingga kita terlalu banyak panen pohonnya tapi hasilnya sedikit. Tapi kalau kita ambil yang sudah umur sekitar 4, 5, 6 tahun, itu dia satu batang atau satu pohon itu dia bisa menghasilkan sampai 2 pohon bisa dapat 1 karung kilo, atau itu sudah bisa menghasilkan tepung terigunya itu sampai mencapai sampai 4-5 kilo yang hasil tepung terigunya, karena hasilnya besar. Contoh tadi yang kita ambil ini kan baru cuma 3 pohon. Ini 3 pohon. Pak. Ini bisa menghasilkan sampai 10 kilo tepung terigu. Setelah dari proses pemilihan siap panen, kemudian proses apa lagi Pak? Ya, jadi dari situ kita ambil, terus kita gali, kita bawa ke pantai untuk tempat pengolahan. Kenapa kita pilih tempat pantai untuk tempat pengolahan ini? Karena kita mencari ada 2 jenis air, air tawar dan air laut. Nah, air laut itu dia tujuannya untuk mematikan bisa atau di sini dikatakannya itu yang zat-zat yang bisa memabukkan. Di sini dalam artian sebenarnya dia bukan racun, tetapi dia hanya bisa dapat memabukkan orang yang makan apabila bahan ini tidak diproses sesuai dengan yang prosedur yang kita lakukan secara tradisional oleh masyarakat sini bersama karang taruna yang ada di sini. Jadi kita sampai ke tempat sini, kita kupas dengan cara pengupasan melalui sortir yang bagus, harus dilihat yang sampai masih ada bekas-bekas kulit yang melekat, karena itu akan mempengaruhi perendaman nanti tidak akan keluar seluruhnya racun itu yang dapat memabukkan itu. Jadi setelah dari situ kita lakukan skap seperti ini. Tujuan skap ini untuk kita lakukan perendaman di laut. Jadi nanti sebentar habis kita skap ini kan nanti diisi di dalam karung. Setelah isi dalam karung, nanti kita lakukan proses perendaman selama 1 malam di air laut. 1 malam di air laut itu kita rendam, paginya kayak seperti jam 3 sore kita rendam, besok paginya atau sekitar jam 10 kita ambil, cuci, kasih bersih lagi dengan air laut atau dengan air tawar. Nanti disiapkan di area tempatnya, ada wadahnya yang sudah disiapkan. Itu kita rendam lagi selama 2 hari 2 malam. Ya, 2 hari 2 malam. Dari proses perendaman ini ada 3 hari 3 malam. 1 malam di air laut, 2 malam di air tawar. Jadi ada proses 3 hari 3 malam perendamannya. Jadi 2 malam kita di air laut, di air tawar itu dengan proses 1 hari itu ada 2 kali kita mengaduk-aduknya pagi dan sore untuk membuat supaya racunnya ini
hanyut atau keluar. Makanya kita ambil air tawar itu yang mengalir. Dia air tawar, bukan air tawar yang seperti empang kubangan. Dia harus yang mengalir, tujuannya supaya bisa atau racun-racunnya tadi ini dia hanyut kembali. Itu proses perendaman. Kita aduk itu, setelah kita aduk pas di 3 hari 3 malam ya, apa 2 hari 2 malam di air laut ini, kita angkat, terus kita cuci lagi kembali atau kita kembalikan di karung atau karung yang bersih, dengan catatan karung tidak bisa yang sudah habis yang kita buat tempat seperti ini yang dari awal itu kita masukkan lagi ke tempat yang baru yang dari angkat dari air itu tidak bisa, Karena racunnya masih menempel. karena racun-racun tadi ini masih menempel pada sekalipun itu sudah dicuci. Makanya kita sediakan lagi karung yang baru untuk penyimpanan tempat yang sudah dilakukan proses perendaman selama 3 hari 3 malam tadi di air. Setelah kita keringkan airnya selama 1 malam, kita peras, istilahnya pemerasan peras airnya, besoknya kita jemur. Nah, sekalipun kita tidak jemur, itu sudah bisa kita langsung konsumsi untuk kita buatkan kayak dange, atau di sini yang bahasa orang bilang sini sinole. Nah, proses pengeringan itu kita keringkan dia selama 2 hari untuk pengeringan sesuai dengan keadaan cuaca panas atau cerah. Melihat banyaknya tanaman umbi ondo yang tumbuh liar di sekitar kebun dan hutan, masyarakat desa di Uwetoli, Kecamatan Ampana Tete saat ini mulai berpikir untuk mengembangkan dan juga mengolah umbi ondo menjadi olahan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Diprakarsai oleh Karang Taruna Desa Uwetoli dengan dukungan dari pemerintah desa dan juga kecamatan. Kini, masyarakat Desa Uwetoli di Kecamatan Ampana Tete mulai mengembangkan dan mengolah umbi ondo menjadi berbagai olahan makanan yang tentunya dengan proses fermentasi terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan racun dalam umbi ondo ini. Untuk mengolah umbi ondo sampai aman dan dikonsumsi sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari dari mulai pengambilan umbi di hutan sampai siap olah. Umbi ondo yang telah dilakukan fermentasi siap untuk diolah menjadi berbagai olahan makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Karang Taruna Desa Uwetoli saat ini terus mengajak seluruh masyarakat desa, khususnya para petani, untuk memanfaatkan umbi ondo yang banyak tumbuh di kebun warga serta di sekitar hutan Desa Uwetoli untuk menjadi produk olahan makanan yang memiliki nilai jual. Melihat potensi dan melimpahnya tanaman umbi ondo di Desa Uwetoli, Kecamatan Ampana Tete ini, pemerintah desa dan kecamatan berupaya untuk mendorong usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM untuk bisa menjadikan pengolahan umbi ondo menjadi sesuatu yang memiliki nilai komersial.
Upaya dari Karang Taruna Desa Uwetoli untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengubah ubi ondo menjadi berbagai olahan makanan mendapat respon dan juga dukungan dari pemerintah, baik dari pihak desa maupun kecamatan. Bahkan pemerintah Kecamatan Ampana ingin menjadikan olahan ubi ondo menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Desa Uwetoli, Kecamatan Ampana TT, Kabupaten Tojo Una-Una. Ubi ondo ini salah satu yang akan kita angkat sebagai kearifan lokal makanan untuk dijadikan sebagai salah satu makanan cemilan yang untuk kedepannya kita akan mengembangkan. Khusus petani kami akan dorong terkait dengan ubi ondo ini. Ini kebetulan kami juga ada kegiatan yang bersamaan untuk mendorong itu, pelatihan dari pembuatan ubi ondo untuk dijadikan cemilan yang ada khususnya ada di Ampana TT. Kedepannya memang makanan-makanan khas ini akan kami jadikan sebagai rekor muri. Itu rencana kami, pihak Kecamatan Ampana TT akan mendorong ini. Soalnya ini kami dorong betul ini kepada seluruh petani yang ada di Ampana TT karena ini agak mudah. Ondo ini kita dapat ini di belakang rumah, pekarangan orang rumah itu ada. Maka mudah untuk kita dapat. Maka dalam hal ini kita akan mendorong dan memetakan di mana semua lokasi tempat-tempat yang memang walaupun tidak dibudidayakan tapi ondo ini berkembang bagus ya. Maka kita akan petakan itu dan setiap desa itu yang ada di wilayah Ampana TT akan menjadikan setiap desa itu untuk membudidayakan ubi ondo ini. Setiap satu desa minimal 2 hektar untuk akan kita jadikan budidaya untuk ubi ondo ini. Agar kiranya ke depannya kita tidak tahu bersama bahwa ke depan ini bisa jadi resesi, ya, resesi global. Kalau itu terjadi maka kita sudah antisipasi sebagai suku cadang makanan ketahanan pangan kita, khususnya di Ampana TT pada umumnya di Kabupaten Tojo Una. Karena ini makanan yang sangat mudah didapat. Kami akan dorong ubi ondo akan menjadi sektor unggulan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Ampana TT khususnya dan di wilayah Kabupaten Tojo Una. Itu dia saya ke depannya agar supaya ini barang ubi ondo ini bisa berkembang dan dibudidayakan, maka kita akan jadikan salah satu makanan khas. Harapan kepada seluruh petani yang ada di Ampana TT, mungkin kita akan budidayakan, kita lestarikan. Mari kita sama-sama mendorong makanan khas ini dari desa, minimal satu perangkat desa ada lahan yang memang kurang di ini. Mungkin satu desa itu harus minimal 1 atau 2 hektar untuk membudidayakan makanan ondo ini. Meskipun belum diproduksi secara banyak dan hanya sebatas untuk dikonsumsi sendiri, produk olahan umbi ondo dari Desa Uwetoli mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan cara diikutkan dalam berbagai kegiatan pameran di sejumlah kegiatan pemerintah baik kecamatan maupun kabupaten. Dengan adanya respon positif dari masyarakat luas tentang olahan ubi ondo, diharapkan kedepannya dukungan dari pemerintah dalam bentuk modal usaha untuk menghidupkan UMKM, khususnya UMKM yang membuat produk olahan makanan dari ubi ondo ini. Nah pemirsa, ini hasil dari ubi ondo kemarin yang sudah kita proses dan hasilnya ini meliputi ada makanan, ada onde-onde, ada juga sinole, ada juga bisa dijadikan tepung, dan sekarang kita makan ini apa namanya Bapak? Buah bodi. Buah bodi. Jadi ini namanya buah bodi, bisa diolah seperti ini. Enak Pak? Enak. Oke, kita coba ya. Oke. Oh ini onde-onde yang dipegang. Bismillah.
Nanti tipsnya yang belum mana akan diajarin. Enak. Enak ya? Rasanya manis. Terus teksturnya kenyal-kenyal. Bisa. Kayaknya ada tambahan santan ya Bapak? Iya. Ada tambahan santan juga. Kalau ini namanya onde-onde. Oke, mari kita coba onde-onde. Ini boleh ya, Pak? Ini sinole. Oh, ini namanya sinole. Jadi kemarin ini yang kita olah ubi ondonya itu jadi ada sinole juga. Ini bahan pengganti nasi orang di sini ya Pak? Iya. Oke, jadi ini bisa juga jadi bahan pengganti nasi. Boleh makan ini. Ada juga di sana tepung ya Bapak? Nah, ini ada juga tepung. Nah, ini Yang bahan mentah. ini bahan mentahnya, ini ada Ini tepung. yang bisa diolah menjadi ini semua ini. Oh, oke, ini bisa diolah menjadi makanan ini semua. Oke, jadi ini teksturnya agak kasar-kasar, tidak seperti tepung seperti biasanya ya Pak. Ini lebih ke kasar. Jadi hasil dari ini diolahlah makanan sebanyak ini, begitu. Oke, jadi semoga dari hasil ini semua dapat meningkatkan UMKM yang ada di Desa Wetoli dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Wetoli. Dapat juga meningkatkan perekonomian petani juga yang ada di Wetoli, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana TT, Kabupaten Tojo Una Una.